Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini terlalu berat? Misalnya saat kamu sudah berusaha keras, tapi hasilnya malah jauh dari harapan. Mungkin kamu baru saja gagal dalam pekerjaan, kuliah, atau bahkan dalam hubungan. Dan di titik itu, kamu mulai merasa putus asa, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ini semua terjadi sama aku? Pikiran negatif pun perlahan-lahan memenuhi kepala, membuat kita merasa nggak berdaya. Tenang, kamu nggak sendiri. Setiap orang pasti pernah mengalami momen-momen seperti itu. Tapi, ada satu hal yang bisa membuat perbedaan besar. Cara kita berpikir. Pola pikir kita, terutama pola pikir positif, bisa menjadi kunci untuk bangkit dari kegagalan dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Di video ini, kita akan belajar bagaimana mengembangkan pola pikir positif dan kenapa itu sangat penting dalam menghadapi setiap rintangan yang datang. Bagian 1. Dampak pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada hari-hari di mana semuanya terasa lancar, namun ada juga momen-momen ketika segala sesuatu yang kita lakukan tampak salah. Di saat-saat seperti ini, seringkali kita tergoda untuk menyerah, merasa putus asa, dan menganggap bahwa kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, apa yang mungkin tidak kita sadari adalah bahwa cara kita berpikir saat menghadapi kesulitan memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana kita bisa keluar dari situasi tersebut. Pola pikir kita bisa diibaratkan seperti kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia. Jika kita memakai kacamata gelap, penuh pesimisme dan negatif, maka setiap hal yang kita lihat akan tampak suram. Setiap masalah kecil terasa begitu besar dan sulit untuk diatasi. Namun, jika kita mengganti kacamata tersebut dengan pola pikir positif, tiba-tiba hal-hal yang tadinya tampak mustahil mulai terlihat lebih mungkin untuk dihadapi. Ini bukan berarti kita mengabaikan kenyataan atau bersikap naif, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk merespons tantangan yang datang. Norman Vincent Peale, dalam bukunya yang sangat terkenal The Power of Positive Thinking, menjelaskan bahwa kekuatan berpikir positif bisa membentuk hidup kita dengan cara yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, kita memancarkan energi yang baik dan optimisme ke dalam diri kita, dan ini pada akhirnya mempengaruhi cara kita bertindak dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Pikiran positif membuka peluang, sedangkan pikiran negatif membangun dinding di sekitar diri kita. Jika kita terus-menerus berpikir, "Saya tidak akan bisa," maka otak kita akan mulai mencari bukti untuk mendukung pikiran tersebut. Sebaliknya, jika kita berpikir, "Saya bisa melewati ini," otak kita akan bekerja untuk menemukan cara agar kita bisa berhasil. Mengapa pola pikir ini begitu penting? Karena ketika kita menghadapi kegagalan atau tantangan, perasaan kecewa dan frustrasi seringkali membuat kita lumpuh. Kita menjadi terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif yang hanya akan memperparah situasi. Kita mulai meragukan kemampuan diri, meragukan jalan yang telah kita pilih, dan akhirnya berhenti berusaha. Pola pikir negatif ini menciptakan hambatan mental yang lebih besar daripada masalah yang sebenarnya. Sebaliknya, pola pikir positif membantu kita melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ketika kita berpikir positif, kita membuka ruang bagi solusi untuk muncul. Kita menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih fleksibel dalam menghadapi situasi sulit, dan lebih tahan terhadap tekanan. Pola pikir positif membantu kita bangkit kembali lebih cepat setelah mengalami kegagalan, karena kita percaya bahwa ada pelajaran di balik setiap kesulitan. Ini adalah inti dari The Power of Positive Thinking, bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh bagaimana kita berpikir. Contoh yang sederhana adalah ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Reaksi pertama mungkin adalah rasa takut dan panik, berpikir bahwa masa depan telah hancur. Namun, dengan pola pikir positif, orang tersebut mungkin akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mengejar karier baru yang lebih sesuai dengan minat dan passion mereka. Alih-alih terjebak dalam ketakutan, mereka mengambil langkah proaktif, mencari peluang baru, dan akhirnya mungkin menemukan jalan yang lebih memuaskan daripada sebelumnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari,
Pola pikir positif bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berfokus pada hal-hal positif, kita cenderung lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih mampu memahami orang lain. Ini membuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih harmonis. Sebaliknya, jika kita selalu berpikiran negatif, kita bisa dengan mudah menjadi cepat marah, tidak sabar, dan sulit untuk melihat sisi baik dari orang lain. Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa mengembangkan pola pikir positif bukanlah tentang mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini lebih tentang memiliki keyakinan bahwa setiap masalah bisa diatasi, setiap kesulitan adalah peluang untuk belajar, dan setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju sukses yang lebih besar. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat, dan cara kita menggunakannya bisa menjadi perbedaan antara menyerah atau terus maju. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi pada kita. Tapi satu hal yang selalu ada di bawah kendali kita adalah bagaimana kita merespon setiap situasi. Inilah mengapa penting untuk memupuk pola pikir positif. Karena dengan begitu, kita tidak hanya lebih mudah melewati masa-masa sulit, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih tangguh dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Bagian 2. Teknik mengembangkan pola pikir positif yang bisa kamu coba sekarang juga. Setelah memahami betapa pentingnya pola pikir positif dalam menghadapi tantangan hidup, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Mungkin kamu bertanya-tanya, "Oke, saya paham bahwa berpikir positif itu penting, tapi bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa mulai mengubah cara saya berpikir?" Nah, di sini saya akan berbagi beberapa teknik yang bisa langsung kamu coba. Ingat, mengembangkan pola pikir positif adalah sebuah proses. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, tapi dengan latihan yang konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan dalam cara pandangmu terhadap hidup. Yuk, kita mulai. 1. Positive affirmations. Mengubah dialog batinmu. Pernah nggak kamu menyadari betapa sering kita berbicara negatif kepada diri sendiri? Misalnya, saat kamu gagal melakukan sesuatu, tanpa sadar kamu mungkin berpikir, "Aku memang nggak cukup baik," atau "Ini nggak akan berhasil." Pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya sangat berbahaya, karena mereka menciptakan pola negatif yang sulit dipatahkan. Disinilah teknik positive affirmations bisa membantu. Positive affirmations adalah pernyataan-pernyataan positif yang kamu ucapkan kepada diri sendiri setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengubah dialog batinmu dari yang negatif menjadi lebih positif. Misalnya, alih-alih berpikir, "Aku tidak bisa melakukan ini," ubahlah menjadi, "Aku sedang dalam proses belajar dan aku akan terus mencoba." Ulangi kalimat ini setiap kali kamu merasa ragu atau putus asa. Dengan sering mengulanginya, kamu akan membentuk pola pikir yang lebih optimis dan penuh keyakinan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Setiap pagi sebelum memulai hari, coba berdiri di depan cermin dan ucapkan beberapa affirmations positif seperti, "Aku kuat, aku mampu menghadapi segala tantangan," atau "Hari ini akan menjadi hari yang penuh peluang." Ini mungkin terdengar aneh di awal, tapi seiring waktu, affirmations ini akan mulai meresap ke dalam alam bawah sadarmu, dan kamu akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. 2. Reframing negative thoughts. Ubah cara pandangmu terhadap masalah. Kita semua pasti pernah mengalami pikiran negatif yang muncul tiba-tiba. Kadang, kita merasa terjebak dalam spiral pikiran negatif yang sulit dihentikan. Nah, salah satu cara untuk melawan pikiran negatif ini adalah dengan reframing, atau mengubah cara pandangmu terhadap situasi yang sedang kamu hadapi. Bayangkan ini, kamu baru saja gagal dalam sebuah proyek besar. Pikiran pertamamu mungkin adalah, "Saya selalu gagal," atau "Ini pasti berakhir buruk." Pikiran-pikiran seperti ini sangat mudah muncul, tetapi dengan reframing, kamu bisa mengganti pemikiran tersebut menjadi lebih konstruktif. Cobalah mengatakan, "Ini adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri," atau "Setiap kegagalan membawa saya lebih dekat ke kesuksesan." Reframing adalah tentang mencari sisi positif dari setiap situasi, sekecil apapun itu. Misalnya, jika kamu terlambat datang ke kantor karena macet,
Daripada marah dan frustrasi, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk mendengarkan podcast inspiratif atau menikmati momen tenang dalam mobil. Dengan membiasakan diri untuk melakukan reframing, kamu akan lebih mudah menghadapi situasi sulit tanpa merasa tertekan. 3. Gratitude journaling. Latih pikiranmu untuk fokus pada hal-hal baik. Salah satu kebiasaan yang sangat efektif dalam mengembangkan pola pikir positif adalah gratitude journaling atau menulis jurnal rasa syukur. Seringkali, kita terlalu fokus pada hal-hal yang salah dalam hidup kita, sehingga kita lupa untuk menghargai hal-hal baik yang sebenarnya terjadi. Dengan menulis jurnal rasa syukur, kamu bisa melatih pikiranmu untuk lebih memperhatikan berkah-berkah kecil dalam hidup. Caranya sederhana. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri pada hari itu. Bisa hal-hal kecil seperti menikmati secangkir kopi yang enak, mendapatkan pesan dari teman lama, atau bahkan sekadar bisa melihat matahari terbit. Menulis hal-hal positif ini akan membantumu menggeser fokus dari apa yang kurang dalam hidupmu, menjadi apa yang kamu miliki dan patut disyukuri. Gratitude journaling juga bisa membantu kamu untuk lebih bersyukur dalam menghadapi tantangan. Misalnya, ketika kamu menghadapi masalah besar, cobalah untuk menemukan sisi baik dari situasi tersebut. Mungkin masalah itu memberi kamu pelajaran berharga, atau mungkin itu adalah cara alam semesta untuk membimbingmu ke arah yang lebih baik. Dengan bersyukur, kamu akan merasakan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak. 4. Visualisasi positif. Gambarkan masa depan yang kamu inginkan. Teknik lain yang sangat efektif dalam mengembangkan pola pikir positif adalah visualisasi. Visualisasi adalah proses membayangkan diri kamu dalam situasi yang kamu inginkan dan merasakan emosi positif yang datang dengan pencapaian tersebut. Ini adalah cara yang sangat kuat untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu, karena pikiranmu akan mulai terbiasa dengan gambaran positif ini dan akhirnya bekerja untuk mewujudkannya. Misalnya, jika kamu sedang berjuang dalam karier, cobalah untuk meluangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan diri kamu berhasil mencapai tujuanmu. Gambarkan dirimu bekerja di tempat yang kamu impikan, meraih pencapaian yang kamu inginkan, dan merasakan kebahagiaan dari kesuksesan tersebut. Dengan sering melakukan visualisasi, kamu akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk mencapai tujuanmu. Bagian 3. Mengatasi rintangan mental dalam membangun pola pikir positif. Saat memulai perjalanan untuk mengembangkan pola pikir positif, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa rintangan mental pasti akan muncul. Pikiran negatif yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun mungkin akan terus-menerus kembali, mencoba menarikmu kembali ke pola lama. Ini wajar dan penting untuk menyadari bahwa perubahan tidak datang tanpa usaha. Tantangan terbesar seringkali datang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita meragukan kemampuan untuk berubah atau merasa bahwa situasinya terlalu sulit untuk dihadapi dengan pikiran positif. Di saat-saat seperti ini, ingat bahwa pola pikir positif bukan tentang mengabaikan masalah, tetapi tentang memilih untuk tetap percaya bahwa kamu bisa menemukan jalan keluar, seberat apapun tantangan itu. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa pola pikir positif tidak selalu berarti kita harus merasa bahagia setiap saat. Hidup penuh dengan pasang surut, dan merasa sedih atau kecewa adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Namun, dengan pola pikir positif, kamu belajar untuk tidak tenggelam dalam emosi negatif tersebut. Sebaliknya, kamu bisa mengakui perasaan itu, belajar darinya, dan kemudian melanjutkan dengan lebih kuat. Jadi saat kamu menghadapi hari-hari yang sulit, jangan menyerah. Tetap berpegang pada prinsip bahwa kamu bisa mengubah cara pandangmu, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Bagian 4. Kesimpulan. Pada akhirnya, mengembangkan pola pikir positif adalah tentang bagaimana kita memilih untuk merespon setiap tantangan yang datang dalam hidup. Pola pikir ini bukan berarti kita harus mengabaikan kesulitan atau berpura-pura bahwa semuanya selalu baik-baik saja, melainkan tentang percaya bahwa di balik setiap rintangan, ada peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan mempraktikkan teknik-teknik seperti positive affirmations, reframing pikiran negatif, gratitude journaling, dan visualisasi,
kita mulai membangun fondasi mental yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi setiap tantangan dengan optimisme. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan tekun melatih pikiranmu untuk fokus pada hal-hal positif, kamu akan melihat perbedaan dalam cara kamu menghadapi hidup. Jadi, mari mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagikan pengalamanmu, tantangan apa yang sedang kamu hadapi, dan bagaimana kamu mencoba mengatasinya di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang untuk mengembangkan pola pikir positif mereka juga. Tetap semangat, dan ingat bahwa kamu punya kekuatan untuk menciptakan perubahan positif dalam hidupmu.